Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Seburan Fadil. Untuk yang baru bergabung jangan lupa subscribe, kemudian ditekan tombol lonceng, jangan lupa di like, jangan lupa juga di share. Oke, malam hari ini saya mau ngobrol-ngobrol sama senior saya, yaitu Bang Abi dan juga Bang Diko, untuk mengenai masalah pengalaman mereka lah. Oke, Bang Abi gimana kabarnya Bang? Wah, alhamdulillah baik. Oke, siap Bang. Bang Diko, mana kabarnya Bang? Aman. Aman, oke siap Bang. Ini di sini saya tuh pengen ngobrol-ngobrol pengalaman dari abang-abang berdua ini. Mana Bang pengalaman terhadap pelatihan di Usika Bang ini Bang? Ya, untuk itu dimulai dari Abi aja. Oh, Dia iya. lebih senior. Oke. Benar. Gimana ya? Pengalaman saya sih latihan di situ asik ya. Di situ juga bisa bentuk karakter saya lah. Iya. Yang tadinya saya istilahnya labil lah, Labil. sering basing-basing, asal-asalan kayak gitu. Semenjak latihan di Usika itu saya lebih teratur lah hidupnya kayak gitu, lebih bisa kontrol emosi juga. Iya, Bang. Gimana caranya ngadepin orang kayak gitu, nggak harus panas gitu, karena memang ada jalan tengah yang memang bisa diselesaikan dengan damai. Mungkin kayak gitu sih ya. Oh iya. Terus untuk Abang Diko gimana Bang? Kurang lebihnya juga hampir sama kayak Abi, cuma bedanya ya di situ bisa buat belajar disiplin, karena kan ada jadwal yang pasti gitu, latihannya tiap hari segala macam gitu. Ya ke situ sih. Kalau soal mental ya udah cukup dibilang sama Kak Abi tadi. Iya, Bang. Karena masalah kan kalau bisa jangan langsung kekerasan gitu. Iya. Masih bisa diselesaikan baik-baik dulu. Kalau kita bisa dihindarin ya udah, mau gimana lagi. Iya, Bang. Tapi di sini ini Bang Abi ya dan Bang Diko juga untuk sekarang ini kan saya kan yang masih turun di lapangan nih Bang. Nah, terkait yang siswa-siswa yang sekarang itu kok dia lebih mementingkan bermain handphone daripada ke tempat latihan, itu menurut Abang Abi dan Abang Diko gimana Bang untuk pertumbuhan mental mereka gitu? Oke, untuk terkait yang lebih mentingin handphone ya, Iya. ketimbang latihan gitu. Iya. Ya sebenarnya kan kita udah bisa nebak lah ya, mana yang lebih asik gitu antara handphone sama latihan gitu kan ya, Iya, Bang. posisinya. Cara kalian ngatasin mereka, gimana caranya yang mereka sering main handphone lebih sering ke latihan itu, buatlah tempat latihan itu seperti sebagaimana asiknya untuk main handphone. Karena kan pertama memang bela diri, tapi kita harus combine juga, harus kita sesuaiin antara bela diri sama have fun-nya anak-anak gitu. Iya, Bang. Jadi kalau bisa sih posisinya nanti kalian buat ya ada semacam games atau apa gitu posisinya di tempat latihan itu. Jadi intermezzo juga di situ juga, ketemu orang rame kayak gitu kan, banyak orang, banyak teman, dan jadinya kan bisa sosialisasi lebih banyak gitu. Jadi kita nggak bisa ngobrol, terus karakter kita juga nggak bisa kebentuk di dalam game itu kan, karena kita nggak ketemu orangnya secara langsung. Kurang lebih gitu sih Asep. Kalau untuk Bang Diko nya? Ya benar kata Abi tadi. Ya bikin suasana itu lebih fun, buat orang tuh datang ke sana tuh nyaman, nikmatin suasana yang ada di sana tuh kayak gimana gitu. Iya. Tapi terkait untuk saya kira-kira kan daerah kita ini kan terlalu rawan ya Bang ya. Makanya kan lebih daripada mereka itu bermain handphone, dan mereka itu menurut saya kalau mereka hanya sekedar bermain handphone aja, mereka tidak ada teknik bela diri Bang. Karena kan saya berpikirnya bahwasanya memang tempat kita ini kan daerah rawan, itu seharusnya mereka berpikir bagaimana mereka bisa punya bela diri. Mereka kok tetap diam aja dan mereka udah merasa di zona nyaman dengan game itu Bang. Iya. Nah solusinya itu bagaimana Bang? Nah itu solusinya terutama untuk kalian ya yang masih turun di lapangan langsung gitu ya. Iya Bang. Ngebina adik-adiknya gitu. Kalau bisa ya emang disosialisasiin dulu lah. Enaknya gimana, terus posisinya itu plusnya kalau kalian ikut bela diri itu bagaimana. Iya. Terus kalau misalnya kalian nggak ikut bela diri, hanya disuruh-suruh orang aja gitu, Iya. posisinya juga kan nggak baik untuk Iya. prosesnya ke depannya gimana gitu. Iya. Karena ya memang nggak enak kan ya namanya disuruh-suruh Iya, orang kan. iya, Bang. Lebih baik kan kita berdiri sesuai prinsip kita sendiri lah Iya, kayak iya, gitu. benar. Nah itu baik-baiklah kalian ngesosialisasiin ya ke adik-adiknya gitu. Jadi sembari ngobrol sama mereka gitu kan, ngobrol luas, nanti terus kalian tambahin juga supaya mereka itu bisa minatnya gimana gitu. Kalian tanyain dulu nih,
mau mereka itu seperti apa gitu porsinya gitu. Nah nanti kalian satuin dengan porsi kalian latihan. Kalau lebih seperti itu sih saya. Iya. Untuk Bang Niko? Kalau disambungin dari yang awal tadi sih, kan problemnya orang-orang yang di sana banyak yang nggak niat gitu kan, segala macam. Ya bisa di filter ulang lagi, ditanyain kesini tuh niatnya buat apa, biar yang di sana yang benar-benar mau. Nanti ketika lingkungan di situ udah jadi, yang di sana udah benar-benar mau semua, nanti banyak yang kalau emang tertarik ya bakal ngikut terus karena emang suasananya udah jadi duluan. Tapi kalau dicampur aduk kayak gitu ya bentrok, yang satu ada yang minatnya ngapain, ada yang mau nyantai doang, pengen ngobrol doang di sana. Kayak gitu sih. Ya, karena saya juga ada minta masukan dari Bang Rabi juga sama Bang Diko juga gini Bang, karena saya kan kurang ngerasain lah masa kecil saya itu sampai dibully gitu kan Bang, sampai istilahnya dikebukin orang pun saya nggak ngelawan gitu kan. Dan saya tuh terbukti benar setelah saya mengikuti latihan di Usika Puntal, karena mental saya dibangun kan dari kakak-kakak ya, termasuk Bang Abi dan juga Bang Niko. Nah setelah itu saya berpikir bahwasanya, nah kalau saya latihan kenapa kok saya masih dijadiin bangku sama orang gitu kan, istilahnya seperti itu kan. Dan sampai sekarang pun saya sangat berterima kasih dengan Bang Abi dan juga Bang Diko gitu, karena saya udah tahu. Dan orang-orang ini sulit loh Bang, kalau misalkan mereka tuh belum tahu buktinya bahwasanya Usika ini mengikuti bela diri itu memiliki suatu bela diri itu sangat-sangat berfungsi gitu loh. Makanya itu mereka kurang tertarik mengikuti bela diri ini Bang. Jadi itulah yang susah, walaupun kita sudah mensosialisasikan ke mereka, tapi bahwasanya mereka masih berpikir nggak ada gunanya gitu mengikuti itu. Padahal menurut saya dan menurut abang-abang sekalian juga pastinya itu sangat berguna kan Bang, untuk bela diri kita gitu. Seharusnya yang kita sering dibangun sama orang dari situ, karena kita memiliki bela diri, terus kita mental kita makin meningkat. Bahwasanya gua nih punya bela diri gitu kan, buat apa saya nggak melawan mereka yang hanya sekedar nyuruh-nyuruh aja. Jagoan-jagoan juga mungkin di sini cuman hanya besar omong aja Bang, kayak istilahnya saya pernah berantem gini-gini, hanya untuk gertakan saja. Padahal di luar mereka bisa aja diajak berantem orang nggak lawan mungkin kan, si para jagoan di sini lah gitu, bisa dibilang seperti itu kan Bang. Nah yang saya bingung juga, kenapa kok anak-anak itu lebih dekat ke mereka gitu loh Bang, walaupun mereka sudah digebukin, sudah dijadiin babu, tapi mereka masih dekat sama para jagoan yang hanya besar omong aja gitu loh Bang. Ya kalau dari saya sih, dia orang milih kayak gitu karena itu yang paling mudah, mau gimana lagi. Menjadi tameng gitu Bang. Ngambil jalan pintas. Gitu ya. Jadi pemikirannya masih pendek gitu Bang ya jatuhnya. Ya karena kita nggak bisa maksain semua orang juga buat satu pemikiran kayak gitu. Makanya dari itu fokusin dulu ke yang emang satu frekuensi dulu. Iya. Kalau apa lagi? Ya kalau untuk saya sendiri sih memang untuk anak-anak seperti itu ya, memang mereka kan terkadang butuh backup, butuh coveran orang yang istilahnya lebih berani gitu lah ketimbang mereka, supaya kalau mereka ada atau terjebak masalah itu kan ada yang bantu, ada yang nolong kayak gitu. Tapi mereka juga kan maunya kan dengan cara yang instan biasanya gitu. Jadi ya kalaupun memang mereka disuruh-suruh atau mereka memang harus dipukulin terus, tapi mereka dapat privilege untuk backupan atau kayak gitu. Ya kenapa enggak? Pasti kan mereka memilih seperti itu ketimbang milih ikut bela diri, tapi memang susah gitu kan, karena memang prosesnya kan seperti yang Abang Diko tadi bilangin kan memang ada jadwalnya sendiri gitu. Itu kan pasti kerasa capek banget. Ketimbang kita lebih enak nggak apa-apa deh disuruh-suruh orang gitu. Yang penting saya ada coveran, ada tempat ngadu gitu. Untuk kalau misalnya mereka terjebak masalah. Nah itu untuk Asep sendiri sih nyikapinnya ya balik lagi sih ke jiwa pemimpin Asep sendiri gimana gitu. Yang namanya leadership itu kan ngajak semua orang gitu. Memang udah kata Bang Diko tadi kan ajak dulu yang satu frekuensi gitu. Nah kalau memang Asep udah ngajak satu frekuensi itu, udah join semua tuh, udah ngikutin bela diri kayak gitu. Nah tinggal Asep gimana caranya nih
membawa dampak-dampak positif ke orang-orang yang belum satu frekuensi sama Asep sendiri. Jadi berminat. Iya. Nah itu peran Asep sebagai apa ya? Sekarang Asep ketua lah ya. Iya, benar bang. Di Sika itu. Nah itu perannya Asep itu nggak hanya sebatas karena Asep senior di antara yang lainnya kan sekarang Asep ketua gitu. Iya. Nah, tapi fungsinya ketua sendiri itu gimana caranya Asep nge-leader, istilahnya ngemimpin anak-anak itu gimana caranya mempengaruhi mereka ke dampak yang positif gitu. Iya. Terus gimana caranya sosialisasi. Nah itulah pentingnya ketua tadi, adanya Iya. ketua seperti Asep. Iya. Nah itu sih saya mungkin yang bisa diperbaiki. Ya itu tuh permasalahan itu kalau yang masalah untuk tameng bang, saya juga udah pernah ngobrol sama mereka yang tadinya pernah ikut latihan nih bang ya, terus tiba-tiba tuh ngilang kan anaknya. Sebelumnya udah saya bilang bang, kalau memang kalian itu minta cover, di sini kami siap gitu loh. Karena apa bang saya ngomong kayak gitu? Karena saya kasihan bang melihat orang-orang tuh dijadiin babu sama orang, terus untuk kedepannya tuh mereka nggak dapat apa-apa toh. Ya tetap jadi babuknya itu, cuman kalau di bela diri kemungkinan dia dapat pengalaman ya tadi kata Bang Abi itu, apa sosialisasinya itu sangat tinggi gitu kan. Nah tapi kalau menurut saya tameng simple, tapi untuk kedepannya nggak dapat apa-apa. Kadang itu saya sedih gitu loh bang melihat orang-orang kayak gitu tuh. Kok mereka masih bertahan gitu loh sama orang-orang yang para jagoan itu, omong aja lah istilahnya kan. Kalau menurut saya juga lucu lah gitu, anak-anak zaman sekarang ini tuh lucu banget gitu. Malah dia menghindar dari tempat latihan, tahan dia itu istilah nongkrong bareng sama orang yang udah ngebukin dia, yang nggak bisa ngapa-ngapain dia gitu kan. Malah sering dipintain uangnya, apa digimanain gitu kan. Kasihan banget gitu ngeliatnya. Apalagi istilahnya itu kan satu daerah sama kita kan, sedangkan itu yang para jagoan kan luar daerah kita bang. Saya juga merasa gini, pemuda-pemudi kita ini bang yang di sini udah kurang kompak bang. Jadi orang-orang luar itu yang menguasai daerah kita gitu loh. Dan anak-anak yang di bawah kita itu dikuasai oleh orang luar gitu. Nah di sini karena tidak kekompakan dari pemuda-pemudi juga gitu kan. Jadi ya gimana ya? Jadi rasanya tuh bubar gitu. Kesatuan dari daerah kita sendiri gitu loh bang. Nah menurut Abang Abi gimana bang? Cara menyatukan pemuda-pemudi ini gitu loh bang. Kalau cuman dibela diri saja menurut saya memang kurang karena mereka kan cuma satu circle lah gitu ya kalau dibela diri. Tapi kalau untuk pemuda-pemudi kan kekompakan gitu kan, seluruh gitu. Nah itu tapi menurut saya itu udah bubar gitu kesatuannya. Itu menurut Abang gimana? Ya itu sebenarnya ada kaitannya sama chemistry lah ya. Mungkin Bang Diko lah bisa jelasin gimana itu chemistry-nya bang. Kira-kira supaya apa ya istilahnya makin akrab gitu lah. Ya dibuat lingkungannya senyaman mungkin itu tadi. Kayak apa nggak harus apa digejor latihan terus-terusan gitu, tapi sambil nyantai gitu, sambil apa kayak ngulik-ngulik bareng kira-kira kalau pakai gerakan ini kayak gimana. Jadi nggak terlalu tegang lah. Iya. Ya kalau zaman saya kan Bang Abi sama Bang Diko mimpin kayaknya tegang banget kan. Tapi saya tetap nyaman bang karena saya merasa bahwasanya, saya harus jadi di atasnya si para jagoan banyak omong itu kan gitu. Jadi sekarang memang alhamdulillah bang mereka tunduk semua gitu kan. Karena Bang Abi dan karena Bang Diko juga gitu, jasa dari abang-abang inilah. Saya tahu benar walaupun Abang Abi bukan seorang jagoan loh bang, saya mandang. Iya benar. Tapi seorang pahlawan gitu. Bang Diko juga ya benar. Gitu loh. Iya. Enggak ya kayaknya terlalu berlebihan ya. Tapi penilaian saya seperti itu bang gitu, karena membentuk suatu mental itu sangatlah penting gitu kan. Iya Chef, zaman itu selalu berubah Chef. Iya. Mungkin nggak setiap 10 tahun sekali atau 20 tahun sekali, kadang itu juga kita kan bisa berubah dalam harian gitu, itu kan harian. Hari ini mungkin kita bisa bilang oke, kita kompak gitu, mungkin besok ya udah nggak kompak lagi kan, kayak gitu kan bisa ya. Nah itu kamu harus menyesuaikan lagi sih sama perkembangan zaman. Mungkin kalau yang dulu biasa kami latihan kayak gitu kan, itu strict, tegang, dan kamu ngerasa enjoy gitu kan. Iya benar. Nah, tapi sekarang kan kamu bukan hidup di masa itu lagi gitu. Iya benar sih. Nah, jadi kamu harus nyesuaiin dengan zaman-zaman yang sekarang, anak-anak itu maunya gimana gitu. Apalagi kan anak-anak sekarang mah informasi udah banyak gitu pada dapetin, apalagi karena mereka sering mainan handphone gitu. Jadi udah nggak bisa lagi harus di strict, nggak bisa lagi sistem
mandang senior gitu. Nah, Iya, kamu iya. nggak bisa lagi akhirnya pakai Iya. cara-cara yang kita pakai dulu gitu ya, Bang. Iya, iya. Kalau dipakein cara kayak gitu ya dia orang udah males duluan, Iya, ya udah ya ngapain juga saya capek-capek kayak gini ditekan-tekan terus, enak saya diem di rumah main Iya, iya. main game, main ML gitu. Iya, iya. Padahal sebenarnya lebih bagus membentuk karakter seseorang, membentuk mental seseorang itu di zamannya waktu itu loh Bang, kalau menurut saya. Iya, tapi buat diterapin di sekarang kurang make sense. Orang Iya, mention ya. Iya. Iya benar. Ya yang bertahan juga paling cuma 1-2 orang, tapi kalau Iya, emang apa terima sama konsekuensinya ya nggak apa-apa. Iya. Jadi benar-benar yang udah kefilter aja yang Iya. itu kan. Saya takutnya apa Bang, kalau kita terlalu bisa dibilang terlalu membuat nyaman mereka gitu loh. Iya. Saya takutnya nanti sopan santunnya kurang Bang. Terus sama kan bela diri tuh, dia kan membawa nama baik suatu perguruan gitu Iya. ya jatuhnya. Nah takutnya di luar itu mereka kayak tadi tuh udah ikut di kita terus masih di apa dijadiin babu sama para jagoan yang banyak Iya. ngomong itu Bang, itu yang saya takutin Bang. Jadi ya gimana lah kalau menurut Bang. Ya, karena terkait sopan santun gitu ya. Iya. Terkadang kan kita kalau memang ngerasa strict banget, berasa kayak otoriter gitu ya, Iya, iya. jadi nggak betah. Jangan terkadang kita kalau mau friendly juga, ya sopan santun telah hilang di muka. Iya iya Gitu ya. benar Itu- banget Bang itu. Itu sekreatif kalian lah. Ya, harus disesuaikan kapan Iya, benar. kapan harus nempatinnya. Iya benar. Kapan kalian harus strict itu memang ada waktunya gitu. Iya. Kapan kalian itu juga memang harus bercanda atau fun juga ada waktunya gitu. Iya, iya, Bang. Gimana kalian harus intermezzo gitu. Iya. Jadi memang harus disesuaikan porsinya, harus diimbangin lah porsinya. Jadi Iya. jangan terlalu fun supaya mereka tetap jaga sopan santunnya juga, dan juga jangan terlalu strict gitu, jangan terlalu senioritas banget Iya. terhadap anak-anak yang sekarang, karena ya benar tadi Bang Diko bilang ya, akhirnya nggak ada minat lagi kalau Iya, kayak gitu kan. benar. Mungkin hanya 1-2 orang yang bisa betah di posisi strict gitu. Iya, iya. Itu mungkin bisa dibalansi lagi antara sopan santun sama antara latihan, memang benar-benar fokus untuk latihannya sih Asep. Iya iya. Gitu. Dan satu lagi nih Bang, pengen ini terakhir lah ini ya. Ya, Mau masukan dari Abang Abi nih sama Bang Diko juga. Ya untuk penilaian Abang Abi dan Abang Diko gimana pada saat saya ini jadi sesuatu leader lah di dalam suatu perguruan ini. ya mungkin Abang Diko dulu yang bisa jawab. Ya kalau dari saya juga kan nggak terlalu apa Terlalu mengikuti ya, Bang. Iya, karena Akhirnya udah zamannya udah beda lah ya, sekarang ya, udah nggak aktif lagi lah. Iya iya iya. Ya sejauh ini kalau misalnya cara ngelitnya sama kayak waktu kita model latihan dulu ya oke aja, cuman itu tadi belum nggak tepat aja sama masanya Zamannya. yang sekarang. Iya 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 Bang. Kalau untuk Abang Abi? Ya, saya rasa sekarang kepemimpinan kamu ya saya udah paham lah ya, Iya, kamu iya. gimana cara memimpin Iya. itu, dan udah teruji lah. Iya, iya. Istilahnya saya udah tahu kamu secara implementasinya kayak mana, Iya, iya. hanya teorinya aja gitu. Iya iya Bang. Saya juga paham dulu gimana kamu bisa ngehimpun anak-anak itu untuk Iya. acara-acara bakti sosial gitu. Iya iya siap Bang. Jadi itu emang udah bagus banget sih menurut saya Iya. terkait jiwa kepemimpinan kamu. Cuman memang ada hal yang benar-benar harus diperbaiki atau dievaluasi sama diri kamu sendiri. Ya itu tadi, memang kamu harus menyesuaikan perkembangan zamannya gitu. Iya iya Bang. Nggak bisa kamu ngehimpun orang tapi dengan sistem atau dengan zaman yang kayak kami dulu, Iya, itu iya, nggak iya. bisa. Iya, iya. Itu kamu mungkin bisa cari-cari referensi gitu, Iya iya. atau bisa cari-cari bacaan atau tontonan video gimana caranya menanamkan jiwa leadership yang baik Iya, iya. sesuai perkembangan zaman yang ada. Mungkin itu aja sih Hasan. Iya iya. Yaudah Bang, ini terima kasih atas waktunya Bang, Abang Abi dan juga Bang Diko, karena udah mau bincang-bincang lah misalnya ini Bang, Iya. ngasih masukan dan ngasih solusi lah intinya kan. Karena emang saya kalau mau cari solusi tanpa orang lain itu bisa stres ya kalau Iya. cari solusi sendiri Bang. Benar-benar. Yaudah Bang ya, terima Oke. kasih Bang di sini ya. Langsung diakhiri aja video ini Bang. Ya. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.